hari ini Ibu akan memberikan materi layanan kepada kalian dengan topik bullying. Tapi sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Doa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi layanan kepada kalian dengan topik bullying. Nah, pentingnya kita mempelajari materi bullying ini supaya kalian dapat memahami definisi bullying, dapat memahami jenis-jenis bullying, dapat memahami penyebab dari bullying, terus dampaknya tuh apa, dan yang selanjutnya kalian dapat memahami bagaimana cara mencegah bullying tersebut. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika Ibu menjelaskan materi, kalian tidak boleh mengobrol, kalian harus berkonsentrasi. Yang kedua, ketika ada yang belum paham atau yang belum jelas, kalian bisa tanyakan. Paham? Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap. Langsung saja, definisi bullying. Nah, bullying adalah suatu tindakan perilaku yang menggunakan kekerasan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologisnya, sehingga korban bullying itu merasa tertekan, merasa trauma, bahkan ada yang tidak berdaya. Nah, lalu bullying ini terjadi karena adanya seseorang atau sekelompok orang ini melakukan tindakan mengancam keselamatan seseorang ataupun kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologisnya. Paham? Paham. Yang kedua, adapun jenis-jenis bullying. Nah, di sini Ibu menggunakan media papan poster. Nah, di sini terdapat macam-macam atau jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama, jenis bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu menggunakan kata-kata atau dia memfitnah, mengejek, mengolok-olok temannya. Nah, di sini yang mana nih yang termasuk jenis bullying secara verbal? Yang pojok kanan paling bawah. Yang ini? Ya. Oke, sudah paham ya berarti bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu suatu tindakan perilaku yang dapat menyebabkan korban tersakiti atau cedera. Nah, contohnya yang mana nih? Sudah paham? Yang pojok paling bawah sebelah kiri. Yang ini? Ya. Oke, karena di sini terdapat seseorang yang menjambak temannya. Nah, itu sudah termasuk dalam bullying secara fisik. Yang selanjutnya, bullying secara rasional. Nah, bullying secara rasional ini adalah bullying yang membawakan rumor tidak baik dan mengajak temannya untuk menghindari si korban. Itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya adapun bullying secara dunia maya atau media sosial, di mana mereka menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, email untuk berkomentar yang negatif, sehingga korban akan merasa down dan korban akan merasa tertekan, dan di situ mereka akan timbul kecemasan. Paham? Paham. Selanjutnya, adapun penyebab munculnya perilaku bullying. Nah, penyebab munculnya perilaku bullying yang pertama itu di sekolahan. Kenapa? Karena di sekolahan terdapat beberapa siswa yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Salah satunya banyak sekali nih yang sudah
melakukan perilaku bullying seperti atas senioritas dengan junior. Biasanya senior akan memarahi ketika ada latihan atau ada ekstrakurikuler. Di situ akan terjalin senioritas dan junior, ya kan? Ya. Nah, di situ akan muncul bullying tersebut. Yang kedua, kondisi lingkungan sosial. Nah, kondisi lingkungan sosial ini adalah salah satu penyebab munculnya perilaku bullying. Kenapa? Karena lingkungan yang membedakan antara kaya dan miskin itu dapat menimbulkan perilaku bullying. Mungkin contohnya ada nih anak orang kaya. Ketika ada anak orang miskin mendekati ingin ikut bermain, mereka bilang, ih nggak usah temenin dia kan orang miskin, kita nggak selevel dengan mereka. Itu tidak boleh, itu sudah termasuk perilaku bullying. Yang ketiga, kelompok teman sebaya. Nah, jadi kalian tuh harus pintar-pintar nih memilih teman, yang memilih teman attitude-nya yang bagus, kepribadiannya yang baik, supaya kalian tidak terjerumus dalam pelaku bullying. Paham sampai sini untuk penyebab munculnya perilaku bullying? Paham. Ayo dong semangat. Oke, kalau belum semangat, ibu punya permainan nih. Permainannya tepuk semangat. Ada yang udah tahu belum tepuk semangat? Ya. Bagaimana? Coba samain. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya benar. Yuk, langsung saja kita mulai ya, supaya kita lebih semangat lagi dan lebih berkonsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Oke, sekali lagi. Paham? Paham. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Udah semangat belum? Kalau belum kita ulangi lagi nih, sekali lagi. Sekali lagi ya, Ya. supaya lebih semangat. Ayo dong, Ega. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Oke, Gata belum konsen. Lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Oke. Selanjutnya, adapun dampak dari bullying. Yang pertama, terganggunya kejiwaannya, seperti mereka cemas, takut, rasa tidak aman. Lalu dapat menyebabkan gejala psikis. Oke? Paham? Gejala tekanan psikis. Nah, selanjutnya terganggu fisiknya, seperti tadi, cedera, sakit, dan terluka. Paham? Yang selanjutnya, pergaulan sosialnya terganggu. Karena apa? Karena mereka selalu merasa, oh saya nggak bisa nih kayak mereka. Ketika saya ingin mendekat, mereka menjauh. Seperti itu. Nah, selanjutnya, adapun mereka merasa rendah diri. Ya seperti tadi, mereka berpikir bahwa sayanya kayak nggak bisa deh kayak mereka, gitu kan? Nah itu tidak boleh ya. Jadi kalian itu sangat dimohonkan untuk menjauhi perilaku bullying ini. Nah yang selanjutnya, sulit berkonsentrasi dalam belajar. Nah dampaknya itu mereka sulit dalam belajar. Karena apa? Karena mereka memikirkan bahwa, wah saya takut nih ketika nanti waktu jam istirahat kakak itu nyamperin lagi untuk membuli saya. Nah itu mereka dalam belajar tidak fokus, ya kan? Bahkan dapat menimbulkan prestasi dia menurun. Selanjutnya, mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, kalian harus menghindari bawaan barang-barang berharga, menghindari bawa uang yang berlebihan ketika bersekolah. Karena kebanyakan ketika sekolah, anak yang mempunyai uang berlebihan, dia akan dipalak oleh kakak
kelas atau bahkan teman sebayanya dapat memalak dia. Mengerti? Nanti. Yang kedua, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan bullying. Karena apa? Karena kalian bisa saja terpengaruhi untuk mengikuti perilaku bullying tersebut, untuk membuli seseorang. Dan selanjutnya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi kalian itu sebisa mungkin janganlah mengikuti perilaku-perilaku yang tidak baik ini, perilaku bullying ini, karena perilaku bullying ini dapat merugikan orang lain dan diri kalian sendiri. Paham? Oke, sudah paham dengan materi bullying? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, jika cukup, Ibu ada soal. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Oke, sekarang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan ya. Ayo kerjakan. Bagaimana sudah? Oke, sebelum masih Ibu tunggu ya. Bagaimana sudah? Ya. Oke, bisa dikumpulkan. Oke. Nah, jadi sekarang sudah paham semuanya dengan materi bullying ini? Ya. Sudah mengerjakan soal semua? Ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Untuk Gata? Bisa? Ayo, coba berikan kesimpulan. Kesimpulan dari bullying adalah bahwasanya bullying adalah bullying itu adalah tindakan yang merugikan orang lain yang bersifat kekerasan atau bersifat kekerasan yang merugikan orang lain. Ibu akan sedikit menambahkan kesimpulan dari saudara Gata, yaitu bahwasanya bullying itu adalah suatu tindakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan, tujuannya untuk menyakiti bahkan membuat seseorang tertekan baik secara fisik, verbal maupun psikologisnya. Nah, bahkan bullying ini terjadi ketika seseorang maupun sekelompok orang mengancam kesehatan bahkan keselamatan baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Adapun jenis-jenisnya apa saja tadi? Bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara rasional, bahkan yang terakhir bullying secara dunia maya atau sosial media. Nah, sekian waktunya sudah cukup. Sekian dari Ibu. Ibu minta maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum diakhiri materi layanan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa untuk dan kita masing-masing. Doa, mulai. Selesai. Sekian materi hari ini. Kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Kalian harus hindari perilaku bullying ini supaya tidak merugikan orang lain dan merugikan diri kalian sendiri. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.